Sometimes the ground feels dry, like nothing is moving, nothing is growing. Isaac knew this feeling. In Genesis 26, he built an altar, called on the Lord, and only after that the well was dug, and there water was found. A well of living water, a picture of provision, blessing, inheritance, not just for the moment, but for generations. But notice that the well came after alignment, after agreement with the promise of God. Providence didn't begin at the well, it began at the altar. Sometimes we chase the water, the answers, the breakthrough. But God is inviting us first into agreement, into worship, into trust. Because when we align with His promise, we no longer strive for provision, we step directly into it. And in His time, the ground will open and the well will flow. Saudara, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Bulan ini gereja kita sedang mengangkat tema A New Well, sumur yang baru. Hari ini kita akan kembali melihat kehidupan Ishak di Kejadian 26, dan saya percaya Tuhan ingin mengajarkan kita satu prinsip yang sangat penting ketika kita sedang menantikan sumur-sumur baru di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita baca dari Kejadian 26 ya. 1, 2, 3. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kau yang berbicara Tuhan secara pribadi Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kau yang anoint Tuhan urapi firman ini Tuhan sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh Tuhan berbuah berlipat kali ganda Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Boleh mentransform hidup, hati, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita datang membawa pencarian masing-masing. Ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang menunggu pemulihan di dalam keluarga, ada yang sedang berdoa untuk kesehatan, dan ada yang sedang menantikan masa depan yang lebih baik. Kalau Alkitab memakai bahasa Kejadian 26, kita semua sedang mencari sumur. Tetapi sebelum kita sampai kepada Rehobot, mari kita mundur sedikit melihat bagaimana perjalanan Ishak dimulai. Kejadian 26 menceritakan bahwa negeri itu sedang mengalami kelaparan. Tetapi Tuhan justru memberkati Ishak sehingga ia menjadi sangat makmur. Ironisnya berkat itu memicu kecemburuan. Orang Filistin menutup sumur-sumur yang digali Abraham, ayahnya Ishak. Bahkan dikatakan Ishak harus meninggalkan tempat tinggalnya. Bayangkan rasanya saudara, baru diberkati malah kehilangan tempat berpijak. Tapi disinilah perjalanan Ishak dimulai. Memasuki poin pertama yaitu sumur berbicara tentang kebutuhan. Saudara, dari sini kita mulai melihat apa arti sebuah sumur. Ketika Kanaan mengalami kelaparan, secara manusia keputusan Ishak masuk akal. Dia pengen pergi ke Mesir. Kenapa Mesir? Karena Mesir memiliki sungai Nil. Berbeda dengan Kanaan yang bergantung pada curah hujan. Sungai Nil itu terus mengalir, saudara, sehingga Mesir tetap memiliki air
untuk bertani di saat musim yang kering. Nah, itulah sebabnya terjadi kelaparan. Ketika terjadi kelaparan, Mesir sering menjadi tempat yang dianggap paling aman. Nah, tapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan turun ke Mesir. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau Ishak bergantung pada sistem dunia. Tuhan mau Ishak belajar bergantung pada hadirat Tuhan. Nah, apa arti sumur? Di zaman itu sumur bukan sekedar lubang yang berisi air, tapi sumur adalah kehidupan, ekonomi, masa depan, warisan, keberlangsungan keluarga. Kalau hari ini kita terjemahkan sumur bisa berarti pekerjaan, bisnis, promosi, pasangan hidup, anak-anak mungkin kembali kepada Tuhan, pemulihan di dalam keluarga. Kita semua sedang mencari sumur. Tidak salah, Tuhan tidak pernah marah, saudara, karena kita mempunyai kebutuhan. Masalahnya adalah seringkali kita lebih mengejar sumur daripada Tuhan, pemilik sumur itu. Pernah lihat seorang yang akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia perjuangkan? Mungkin pekerjaan impian dia, mungkin bisnis yang akhirnya berhasil, mungkin hubungan yang selama ini dia doakan. Dia berkata, akhirnya inilah yang aku tunggu. Awalnya dia bersyukur kepada Tuhan, tetapi pelan-pelan hidupnya mulai berputar di sekitar hal itu, saudara. Identitasnya mulai melekat pada apa yang dia miliki, bukan lagi pada siapa Tuhan di dalam hidupnya. Dari luar mungkin kelihatannya baik semuanya. Karirnya naik, keuangannya membaik, hidup terlihat nyaman. Nah, tetapi kemudian badai itu datang, keadaan berubah. Apa yang dulu menjadi tempat bersandar mulai terguncang. Ada yang tenggelam di dalam kecemasan, ada yang kehilangan arah, ada yang mencari pelarian-pelarian yang justru semakin menghancurkan hidupnya. Bukankah kita sering melihat hal seperti itu, saudara? Ya, ada orang yang punya uang, ada yang punya ketenaran, popularitas, ada yang hidupnya terlihat sempurna dari luar, tapi dalamnya tetap kosong. Bahkan kita sering mendengar kisah orang yang bergumul dengan depresi, canduan, bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu kita bertanya, lah bukankah mereka udah punya semuanya? Ternyata persoalannya bukan sekedar kurang uang, kurang sukses, atau kurang nyaman. Masalahnya adalah ketika sumur itu dijadikan sumber. Karena sumur bisa kering, karir bisa berubah, uang bisa habis. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau sumur itu hilang, apa yang masih tersisa? Kalau sumur itu hilang, saudara, apa yang masih tersisa? Nah, dan disinilah saya paling kagum dengan Ishak. Ketika sumur demi sumurnya direbut, seperti yang tadi kita sudah baca, ada satu hal yang dia tidak pernah lepaskan. Mari kita baca Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Perhatikan urutannya. Ishak mendirikan mezbah, ia memanggil nama Tuhan, ia memasang kemah, lalu hambanya menggali sumur. Saya suka sekali urutan ini. Setelah kehilangan, setelah konflik, setelah sumurnya direbut berkali-kali,
Respons Ishak bukan kepahitan, saudara. Tapi dia membangun mezbah. Nah saudara, apa sebenarnya mezbah itu? Di perjanjian lama, mezbah adalah tempat mempersembahkan korban. Tempat orang bertemu dengan Tuhan. Tempat mengakui bahwa Tuhan adalah yang terutama. Dan saya paling kagum dengan Ishak. Setelah dia kehilangan, setelah konflik, setelah sumurnya direbut berkali-kali, responnya bukan kepahitan, dia membangun mezbah. Mengapa? Karena penyembahan itu adalah deklarasi iman. Semua orang bisa menyembah, saudara, setelah doa dijawab. Tapi iman itu menyembah sebelum mujizat datang. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, beberapa tahun lalu waktu pandemi COVID, papa saya mengalami pembengkakan prostat yang cukup serius. Kita sudah ke dokter dan sudah ke expert. Banyak orang berkata harus ke Malaysia, harus ke Singapura untuk operasi. Tetapi kita tahu waktu itu penerbangan terbatas ya. Rumah sakit penuh dan situasinya penuh ketidakpastian. Nah yang paling membekas buat saya bukan hanya akhirnya Tuhan menyembuhkan papa saya. Yang paling membekas adalah melihat mezbah dalam hidup papa dan mama saya. Setiap minggu mereka tetap datang beribadah. Papa datang membawa kantong urin dengan kateter yang masih terpasang. Jujur, secara manusia itu lebih nyaman ibadah di rumah, ibadah online pada saat itu. Tidak ada yang akan menyalahkan mereka kalau mereka ibadah online dari rumah. Tuhan juga pasti akan mengerti, ya kan? Tapi mereka memilih tetap untuk mencari Tuhan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan juga untuk menukar ibadah dengan mujizat. Tetapi aku percaya karena bagi mereka, Tuhan tetap layak disembah, bahkan di tengah penderitaan. Nah, saudara, beberapa bulan kemudian ketika diperiksa kembali, kaget dokternya. Mujizat terjadi, prostatnya mengecil kembali ke size normal. Papa tidak jadi menjalankan operasi. Boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan Allah kita? Nah saudara, bagi saya ini adalah gambaran mezbah. Mezbah dibangun bukan karena kita sudah melihat mujizat. Mezbah dibangun karena kita percaya kepada Tuhan yang tetap setia apapun hasilnya. Amin. Tulus untuk iringi. Saya ngajak kita nyanyi satu lagu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya mengajak kita untuk nyanyi sama-sama. Apapun yang terjadi, apapun
yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kita melihat sebuah video singkat. Ini adalah anak-anak di sebuah panti asuhan yang sedang menyembah Tuhan. Nah, saat kita menontonnya, coba kita perhatikan ekspresi mereka. Karena terkadang kita bisa belajar tentang mezbah dari orang-orang yang mungkin tidak memiliki banyak, tetapi tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, melihat video ini saya diingatkan satu hal. Mereka mungkin tidak memiliki banyak hal, ya. Kondisi mereka itu tidak ideal. Tetapi mereka tidak kehilangan penyembahan mereka. Lihat ekspresi mereka, kesungguhan mereka. Mungkin hari ini mezbah kita mulai dingin, saudara. Mungkin doa kita sudah tidak seperti dulu. Mungkin penyembahan kita mulai kehilangan apinya. Mungkin Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Mari bangun kembali mezbah yang sempat runtuh. Bangkitkan kembali doa-doa di rumah kita, saudara. Hidupkan kembali pujian di keluarga kita. Bereskan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kembalikan Tuhan ke pusat hidup kita. Yang mau mari katakan amin. Nah, dan perhatikan, setelah Ishak membangun mezbah, dia tidak berhenti. Dia tetap menggali. Karena iman bukan berarti kita hanya berdoa dan menunggu. Kita berdoa, kita percaya, tetapi kita juga tetap melangkah dan melakukan bagian kita. Saudara, perjalanan Ishak menuju sumur yang baru itu tidak langsung mudah. Ia menggali satu sumur, tetapi diperebutkan. Kemudian dia menamainya Esek, yang berarti pertengkaran. Kemudian Ishak menggali lagi, tetapi sumur itu juga diperebutkan. Ia menamainya Sitna, yang berarti permusuhan. Bayangkan ya, baru mulai lagi sudah ada masalah. Baru berharap sudah kecewa. Baru merasa mungkin dia ini jawabannya. Maybe he or she's the one. Ternyata harus mulai dari awal lagi. Bukankah hidup kadang seperti itu, saudara? Ada yang hari ini mungkin sedang berada di Esek.
Ada konflik yang tidak selesai. Ada mungkin yang sedang berada di Sitnah. Ada penolakan yang terus berulang. Tetapi perhatikan Ishak. Dia tidak berhenti. Dia terus berjalan. Sampai akhirnya dia menemukan sumur yang lain. Yaitu Rehobot. Dan ketika dia sampai di Rehobot, ini yang dia katakan dari Kejadian 26, yaitu sekarang Tuhan telah memberikan kelapangan kepada kita. Saudara, saya suka ini. Esek bukanlah akhir. Sitnah bukan akhir. Tuhan masih punya Rehobot. Mungkin hari ini engkau sudah berkali-kali ditolak mencari pekerjaan. Mungkin kau sudah lama berdoa untuk mengalami pemulihan di dalam keluargamu. Mungkin usaha yang kamu bangun belum seperti yang engkau harapkan. Tuhan berkata hari ini, jangan berhenti di Esek, jangan menetap di Sitnah. Tuhan masih punya Rehobot. Mungkin kita belum melihat, saudara. Mungkin kita juga belum tahu kapan. Mungkin jalannya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi jangan ukur kesetiaan Tuhan berdasarkan keadaan kita hari ini, saudara. Saya ulang, jangan ukur kesetiaan Tuhan berdasarkan keadaan kita hari ini. Terus berjalan. Karena kita mungkin belum tahu di mana Rehobot kita. Tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Dan itu cukup. Amin. Karena tujuan terbesar kita bukan hanya menemukan sumur yang baru. Tujuan terbesar kita adalah tetap berjalan bersama sang sumber itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Nah, tetapi saudara, saya mau katakan, ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya daripada Rehobot yang kita cari di dunia ini. Karena ketika kita membaca seluruh Alkitab, kita menemukan bahwa semua sumur, semua mezbah, dan semua penantian ini akhirnya membawa kita kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ketika saya membaca kisah Ishak, saya menyadari satu hal. Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Mengapa Alkitab terus berbicara tentang mezbah? Karena semua mezbah itu sedang menunjuk kepada satu mezbah yang sempurna, yaitu salib Kristus. Di Golgota, Yesus bukan datang membawa korban ke atas mezbah, saudara. Yesus sendiri yang menjadi korban. Di atas salib, Tuhan Yesus menanggung dosa kita, memperdamaikan kita dengan Bapa, dan membuka jalan supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan ada satu ironi yang luar biasa, saudara. Ishak menggali sumur demi sumur untuk mendapatkan air. Tetapi ketika sang sumber air hidup itu, yaitu Yesus, tergantung di kayu salib, dia berkata, aku haus. Mengapa sang sumber kehidupan bisa berkata, aku haus, saudara? Karena dia sedang mengambil tempat kita. Dia menanggung kehausan kita, supaya kita menerima air hidup yang tidak pernah kering. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 14, barang siapa minum air yang kuberikan, ia tidak akan haus selama-lamanya. Saudara, inilah Injil. Hari ini mungkin kita datang mencari a new well, sumur yang baru. Ada yang mencari pekerjaan,
Ada yang menunggu pemulihan keluarga. Ada yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan sanggup membuka Rehobot-Rehobot yang baru. Tetapi jangan sampai kita hanya mencari sumurnya dan melupakan sang sumber. Saya mau kita mengerti sesuatu. Sumur terbesar yang Tuhan berikan bukanlah pekerjaan baru. Bukan rumah baru saudara. Bukan bisnis baru. Bukan mujizat yang baru. Tapi sumur terbesar adalah Kristus sendiri. Amin. Di salib kita melihat bahwa Dia lebih dulu mengasihi kita. Karena itu kita tidak menyembah supaya kita diterima. Kita menyembah karena di dalam Kristus kita sudah diterima. Mungkin hari ini sumur kita belum terlihat, mungkin Rehobot kita belum datang. Tapi jangan tinggalkan mezbah kita. Tetap berdoa, tetap menyembah, tetap percaya. Karena kita mungkin belum melihat sumurnya. Tapi kita sudah memiliki sang sumber. Ada amin? Nah, sebelum saya tutup, saya sudah mau selesai. Hari ini kita juga merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya teringat satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 36. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mungkin kita hidup di negara yang merdeka hari ini saudara. Tetapi mungkin masih ada hati yang terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh ketakutan, masa lalu, kepahitan, dosa, hawa nafsu, cinta akan dunia, dan sebagainya. Saya percaya kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita kembali kepada Kristus. Saya ulangi. Kemerdekaan sejati adalah ketika hati kita kembali kepada Kristus. Itulah kemerdekaan yang sudah dibeli Yesus bagi kita di kayu salib. Tuhan Yesus rindu saudara supaya setiap dari kita kembali kepadanya. Apapun yang kita alami hari ini. Bagaimanapun hubungan kita dengan Tuhan hari ini. Saya percaya Dia sangat rindu saudara. Supaya setiap dari kita kembali kepadanya. Bersekutu, berjalan di jalan yang sudah Dia tetapkan buat kita. Mengasihi Dia sebagai yang terutama. Dan memiliki hati yang menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Mengajak kita untuk tundukkan kepala kita mau berdoa.